Hakim-Hakim 7 ayat 7 dan 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan menyerahkan Midian, yaitu musuh Israel, dengan pasukannya yang besar, dikalahkan Gideon hanya dengan 300 orang. Kalau kita baca di pasal sebelumnya dikatakan bahwa bangsa Midian menyerbu orang Israel dengan berbanyak-banyak seperti belalang. Bahkan dikatakan orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Jadi seperti Tuhan mau katakan bahwa kemenangan ini diberikan hanya dengan kekuatan yang sepertinya sangat kecil. Karena ini mau memberikan gambaran tentang Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Tanpa syarat, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita. Itu sebabnya di dalam ayat selanjutnya Tuhan katakan kepada Gideon, kalau kamu takut, kamu boleh pergi turun dan mendengar apa yang dikatakan orang Midian. Dan ketika Gideon turun bersama bujangnya, Gideon mendengar bahwa ada orang Midian bercerita bahwa dia mimpi. Dan dalam mimpinya dia katakan tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Dan kita harus pahami perkemahan itu dikatakan seperti belalang banyaknya, tidak terhitung. Jadi sekeping roti jatuh masuk ke perkemahan, tapi setelah sampai di kemah itu, semuanya dilanggar, kemah-kemah itu roboh, dibongkar bangkir, dan semuanya habis runtuh. Untuk mengatakan sekeping roti yang kecil itu bisa menghancurkan musuh yang besar. Karena ini adalah gambaran tentang kasih Yesus yang berkorban, yang memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Yang kalau kita menerimanya sekarang sepertinya itu hal sederhana, hal kecil. Bagaimana mungkin hanya dengan menerima tubuh dan darah Yesus kita bisa menyelesaikan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Menyelesaikan tantangan-tantangan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi sama seperti Gideon. Kenapa dari 32.000 orang yang mengikuti Gideon, Tuhan katakan terlalu banyak, aku akan pilih mereka. Dan yang dipilih adalah orang-orang yang mengambil air ketika minum dari tangannya dan menghirup. Sebagian besar ada 22.000 orang itu penakut, ketakutan disuruh pulang. Dan sebagian besar lagi orang yang sujud menjilat air itu dengan lidahnya. Seperti Tuhan mau katakan bahwa peperangan ini bukan peperangan natural. Dibutuhkan orang-orang yang berani percaya dan dibutuhkan orang-orang yang berkarakter. Yaitu orang-orang yang mengenal bahwa apa yang Tuhan katakan pasti digenapi. Mengenal bahwa pengorbanan Yesus yang sepertinya sederhana kita hanya menerimanya dalam bentuk wujud roti kecil dan pot anggur yang kecil. Tapi di dalamnya karena iman ada kekuatan Bapa yang besar, yaitu kasihnya. Karena di atas kayu salib segala kutuk, segala penyakit, segala penderitaan sudah ditanggung. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semua sudah selesai. Supaya ketika kita sekarang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi semua kesusahan hidup kita, ketika kita menerima firman-Nya, menerima tubuh dan darahnya, hal itu sepertinya sederhana, tapi sesungguhnya kepada kita sedang diberikan kemenangan yang besar karena iman kepada Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.